Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan, hari yang Tuhan sediakan untuk kami anak-anak-Mu, umat-Mu beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami mohon, mari hadir bersama-sama dengan kami, Roh Kudus. Urapi kami semua di tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi hati kami semua. Supaya pagi hari ini ketika kami beribadah, ibadah kami memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mulai ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik setiap saat di dalam hidupku. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau curahkan berkat dari surga. Mari katakan kau sediakan segala yang ku perlu. Kau curahkan berkat dari surga. Tak dapat ku balas segala Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin. Tuhan, kami ingat kebaikan-Mu. Kami ingat betapa Engkau mengasihi kami. Engkau menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Dalam persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Yes. Tidak dapat kami balas kasih-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kau sediakan yang kami perlu. Mari nyanyikan. Haleluya. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau curahkan berkat dari surga. Tak dapat ku balas segala kebaikanmu. Kau penuhi dengan kasih-Mu. Kau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik setiap saat di dalam hidup. Mari katakan, setiap saat di dalam hidupku. Setiap saat di dalam hidupku. Nyanyikan. Setiap saat di dalam hidupku. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Yesus Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Engkau Yesus segala-galanya bagi kami. Mari Bapak Ibu, engkau yang merasa mengalami kebaikan Tuhan, mari nyanyikan pujian penyembahan dari hati kita yang mengasihi. Haleluya, haleluya. Mari angkat suara buat Tuhan. Dimanapun engkau berada, mari sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, Engkau kekuatan kami, Engkau penghiburan kami, pengharapan kami. Engkau layak disembah, layak dipuji. Pujian bagi-Mu. Yes. Haleluya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, haleluya, segala pujian syukur bagi
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, Yesus, kami menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Yesus Kristus yang layak disembah, layak dipuji, layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang perkasa. Haleluya. Mari kita semua yang memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang mengalami pertolongan Tuhan sampai hari ini? Oh haleluya, angkat tangan buat Tuhan. Sebab banyak yang telah Tuhan lakukan buat kita. Amin. Haleluya. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Mari katakan tiada. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia baik. Amin. Yesus Kristus baik, sungguh baik, amat baik. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami masukin gerbang-Mu dengan sukacita.
gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Bersukacita Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya masih kuat memuji Tuhan. Setuju katakan amin, saudaraku. Mari kita terus ada di hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kita semuanya sepanjang hari ini. Mari tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Wow. Kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan seumur hidup kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan dari bumi ini, dari tempat di mana kami berada Tuhan. Engkau diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Mari sama-sama sorak. Hey, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lagi, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 One more time. Haleluya. Mari
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi.
Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Pada saat ini ya Tuhan, kami diberikan kekuatan dari Engkau Yesus Kristus dan kesehatan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia kami Bapa, dari Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran dari kota sampai ke desa-desa, diberikan hikmat dan pengertian untuk mengatur bangsa Indonesia, serta diberikan kesehatan dan kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Gembala Dr. Insinyur Niko Notora Harjo serta istri dan keluarga besar. Engkau pakai pelayanan Tuhan, Kau urapi lebih lagi dan diberikan hikmat daripadamu dan diberikan kesehatan dan kekuatan yang Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Wilar Kauntu serta Ibu Molin dan keluarganya Tuhan. Kau pakai pelayanan Tuhan, Kau urapi lebih lagi dan hikmat, Kau berikan hikmat dan diberikan kesehatan dari Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Edi Ayal dan Bu Oli dan keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau pakai pelayanannya Tuhan, Kau urapi lebih lagi dan diberikan hikmat padamu. Dan diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini dan keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih lagi, lebih dahsyat diurapi, diberikan hikmat padamu ya Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Yesus Kristus. Kami juga berdoa pencurahan Roh Kudus melalui Pentakosta ketiga di gereja-gereja dan di bangsa-bangsa. Terjadi pemulihan yang sangat dahsyat melamar umatnya. Kami berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda. Biarlah Tuhan pakai kekudusan dan dipenuhi Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami. Engkau mau memberkati kami hari ini Tuhan. Sekalipun keadaan belum membaik, tapi kami percaya kebaikan-Mu akan turun memberkati kami semua. Yang setuju katakan amin. Mari siapkan hati kita. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini, dengan isi hati Tuhan. Haleluya. Sekali dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Boleh sekali lagi nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Ya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh sekali lagi dari depan sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh nyanyi dalam bahasa Inggris, katakan sama-sama. Jesus, I believe Your blessing unto me I receive. Surely goodness and mercy shall always follow me. Jesus, my Lord, I believe. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami kepadamu, sebab kami percaya Tuhan, Engkau pasti menolong kami. Engkau akan membantu kami Tuhan dalam segala hal dalam hidup ini. Terima kasih untuk hari-hari yang lalu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Engkau sungguh baik dan betapa mulia kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari buka tangan di hadapan Tuhan. Biarlah pagi ini bahkan sepanjang hari ini Tuhan mengenyangkan kita dengan hal-hal yang baik daripadanya buat hidup saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Tuhan, aku percaya. Mari nyanyikan pujian ini. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, dengan iman kami naik kepadamu. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Biarlah tinggikan namanya, agungkan Raja segala raja. Kami menyembah, memuji-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang baik, Yesus Tuhan. Oh, kami memuji-Mu ya Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Seumur hidup kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Oh, Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu buat kami. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu, menerima dan menyimpannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus atas kami semua. Haleluya. Sama-sama setuju, mari kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya damai, sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Saya berdoa setiap saat, biarlah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di GBI Emerald CK4 Gading Nias Residen Kelapa Gading
diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sama-sama di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 ya. 1 Tawarik pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan buat saudara. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ayat 14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat ini kita bisa mengetahui apa yang terjadi dengan Saul dan keluarganya dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Nah, saudara, pertanyaannya adalah siapa itu Saul? Nah, Saul itu adalah raja pertama dari bangsa Israel. Saya ulang, Saul itu adalah raja pertama dari bangsa Israel. Yang kedua, Saul itu adalah anak dari seorang berada. Jadi orang yang punya sesuatu, orang kaya kalau bisa dibilang seperti itu saudara, orang berada. Jadi Saul itu bukan anak orang miskin, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, Saul itu berasal dari suku Benyamin ya. Jadi dari semua suku, saudara, ada 12 suku itu, Benyamin paling terakhir ya. Suku Benyamin, dia berasal dari situ. Beda dengan Daud ya. Daud tidak berasal dari suku Benyamin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah identitas daripada Saul. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara ayat 13, coba kita baca ayat 13 sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Alkitab tulis, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kisah cerita ini, satu saat ya Tuhan izinkan orang Filistin itu menyerang orang Israel ya, bangsa Israel. Bangsa Filistin berperang melawan bangsa Israel. Itu atas seizin Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Israel atau bangsa Israel itu selalu diliputi atau selalu saja untuk merebut satu bangsa atau merebut satu tanah, saudara, merebut satu wilayah selalu didahului dengan peperangan. Jadi orang Israel itu identik dengan berperang. Kalau mau dapatkan sesuatu, kalau mau menang harus berperang. Nah, saudara dan saya seperti itu juga ya. Untuk menang kita harus berperang. Setuju, katakan amin saudara. Berperang bukan melawan darah dan daging, tapi kita berperang melawan keinginan daging kita ya. Berperang bukan melawan manusia, tapi berperang melawan ego yang saudara dan saya punya. Berperang melawan sikap-sikap yang tidak baik yang dalam diri kita. Kita harus menang terhadap segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang menghalangi Tuhan bekerja. Setuju, katakan amin. Sama juga dengan orang Israel. Mau menang, mau merebut satu tempat harus berperang. Nah, satu saat waktu mereka berperang, nanti kalau saudara baca di dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat yang pertama, saudara, itu sudah bercerita tentang orang Filistin menyerang orang Israel. Nah, saudara, peperangan dimulai. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu saat waktu mereka berperang, saudara, lalu Alkitab tulis, nanti kalau saudara baca di dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai ayat 14 ini, ternyata saudara, orang Israel kalah. Nah, lihat. Orang Israel kalah dengan orang Filistin. Lalu yang kedua, rajanya namanya Saul mati, saudara. Dibunuh ya. Dibunuh sama siapa? Dibunuh sama orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya ayat
ayat 13 dan ayat 14 ini menulis buat Bapak Ibu Saudara dan saya penyebabnya. Ya, mengapa sampai orang Israel kalah? Ya, mengapa sampai Raja Saul itu dibunuh, Bapak Ibu Saudara? Ternyata di dalam peperangan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ya, tetapi firman Tuhan mengajar buat saudara dan saya, di dalam peperangan kita keluar sebagai pemenang. Alkitab tulis kita lebih dari pemenang. Tapi ternyata ada yang banyak yang kalah. Ya, ternyata Saul dan orang Israel ternyata kalah. Nah, ternyata Saul mati, ya. Lalu ternyata anak-anaknya juga mati, saudara. Nanti kalau saudara baca, satu keluarga itu dibunuh sama orang. Yang pertama anak-anaknya mati, lalu yang kedua Saul sendiri mati bunuh diri. Saudara, nanti kalau saudara baca, dia mati bunuh diri karena ketakutan sama orang Palestina. Ya, pedangnya sendiri ditancap di tanah, lalu dia buang dirinya sendiri, dia tusuk dirinya sendiri dan mati bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, wow, sebenarnya tragis sekali saudara ya. Tapi pertanyaannya, mengapa dia kalah? Mengapa orang Israel kalah? Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 13 dibilang begini, ayat 13 saya bacakan buat saudara. Demikianlah Saul mati. Ya, tadi kalau saudara nanti baca, dia mati karena bunuh diri, lalu karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Nah, saudara, ternyata Saul itu tidak setia terhadap Tuhan. Saudara, nanti kita baca, kalau saudara selidiki firman Tuhan, kedapatan Saul itu waktu dia jadi raja, dia tidak setia sama Tuhan. Saudara, ternyata kesetiaan terhadap Tuhan itu penting sekali. Bilang kanan kiri, ayo mari kita setia kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini mungkin saudara tidak setia kepada Tuhan, itu yang menyebabkan saudara kalah. Itu yang menyebabkan saudara mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup saudara. Coba periksa, ya. Siapa tahu saudara tidak setia sama Tuhan. Dulu mungkin saudara setia baca Alkitab, ya. Dulu mungkin saudara setia pergi di gereja. Dulu mungkin saudara setia berdoa. Dulu mungkin setia melayani Tuhan. Mungkin saudara setia bekerja waktu Tuhan kasih pekerjaan buat saudara. Tapi sekarang barangkali saudara sudah tidak setia. Terutama tidak setia sama Tuhan. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Kekalahan pasti saudara dan saya alami, saudara. Bahkan kematian rohani, ya. Saya percaya orang yang setia dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara dan jaga dia dengan baik. Setuju katakan amin, saudara? Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 37 tentang setia. Ya. Mazmur 37 ayat 3 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, yang tulis ini Raja Daud. Ya. Tadi kalau saudara baca, Tuhan menyerahkan tampuk pemerintahan, ya, jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ternyata Daud ini saudara orang yang setia. Cukup lama dia memerintah di Israel. 40 tahun dia memerintah Israel, Bapak Ibu Saudara. Orang yang setia Daud ini. Dia bilang percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bapak Ibu Saudara, mari kebenaran buat saudara dan saya hari ini berlaku setia. Yang mau katakan amin. Bilang kanan kiri, ayo kita setia dengan Tuhan. Kita setia melakukan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Saudara, saya mau belajar setia dengan Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumahnya di sorga. Yang mau katakan amin. Saudara, ternyata Saul tidak setia. Makanya dia mengalami kekalahan, ya, kematian dia alami. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Israel kalah? Ya, mengapa Saul kalah? Kenapa mengalami kematian? Mengapa Tuhan mengambil jabatannya, ya, dan memberikan kepada Daud? Nah, yang kedua, Alkitab tulis di dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat yang ke-13a, ya. 1 Tawarik pasal yang ke-10 ayat 13b maksud saya, ya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Lalu dikatakan oleh karena ia tidak berpegang
pada firman Tuhan. Nah, saudara lihat ya, dia tidak pegang kepada perintah Tuhan. Dia tidak pegang kepada firman. Dia tahu firman. Dia tahu bahwa Yesus Tuhan Bapa di sorga, Allah Israel akan menolong dia. Dia tahu, saudara. Tapi dia tidak pegang firman Tuhan itu. Firman Tuhan datang kepada dia. Alkitab tulis tidak jatuh di tanah yang baik, tapi jatuh di tanah yang berbatu, jatuh di tanah yang jatuh di semak duri, jatuh di pinggir jalan. Makanya firman Tuhan tidak bertumbuh berakar dalam hidup dia. Dia tidak pegang firman Tuhan. Saudara, kebenarannya buat saudara dan saya hari ini, bukan cuma kita setia, tapi saudara, mari pegang firman Tuhan. Apa yang saudara dengar dari firman, apa yang saudara imani, janji-janji Tuhan yang saudara imani, saudara simpan, saudara pegang itu firman Tuhan. Haleluya. Jangan terbuai dengan apa kata manusia. Saudara pegang apa perkataan orang, apa perkataan manusia, orang-orang pandai. Saudaraku, mari ya. Saul tidak pegang firman Tuhan. Makanya dia mengalami kekalahan. Orang Israel mengalami kekalahan waktu berperang dengan orang Filistin, saudaraku. Nah, coba lihat sebentar dengan saya di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai ayat 106. Ya, Mazmur 119. Mari lihat ayat 105 berkata begini, Daud bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, itu statement yang luar biasa dari Daud. Ya, lihat orang yang setia. Lalu ayat yang 106 berkata, aku telah bersumpah. Daud ngomong, saya telah bersumpah, kata Daud. Ya, dan aku akan menepatinya. Bapak Ibu Saudara lihat, orang yang setia. Ya. Daud bilang, aku mau bersumpah dan aku mau menepatinya. Menepati apa? Firman Tuhan yang dia imani tadi. Untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, Raja Daud bukan hanya dia bersumpah menepatinya, tapi dia mau pegang kepada perintah Tuhan. Dia pegang erat-erat perintah Tuhan. Makanya saudara lihat kemanapun Daud pergi, Daud berhasil, Daud beruntung. Tidak seperti raja yang pertama, namanya Saul itu raja Israel. Saudara, mari kebenaran firman Tuhan pagi ini buat saudara dan saya. Firman yang ada di tangan saudara, firman yang saudara pegang, saudara imani janji. Mari pegang firman Tuhan itu. Cepat atau lambat Tuhan pasti menepati janji firman yang saudara pegang. Setuju katakan yes. Yang mau berhasil katakan amin. Haleluya. Saudara, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Saul sehingga Tuhan menolak dia, sehingga Tuhan mengambil jabatan itu kasih kepada Daud. Apa yang dilakukan sehingga orang Israel kalah? Apa yang dilakukan sehingga Alkitab tulis Tuhan membunuh dia, saudara? Nah, ayat yang ke bagian C, 1 Tawarik pasal 10 ayat 14 bagian terakhir. Mari kita baca sama-sama saudara. 1 Tawarik pasal 10 ayat 14 bagian C itu. 1 Tawarik pasal 10 ayat 13. Maaf, ayat 13 dan ayat 14. Nah, ayat 13 dibilang, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia, yang pertama tadi, lalu karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan yang kedua, dan yang ketiga Alkitab tulis, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Saudara, ternyata ini perbuatan yang sangat-sangat mengganggu kehidupan Raja Saul. Ternyata caranya yang demikian sangat-sangat membuat Tuhan marah, saudaraku. Minta petunjuk kepada arwah. Jadi sebelum mereka berperang dengan orang Palestina, dia pergi minta petunjuk. Bukan minta petunjuk dari Tuhan, tapi minta petunjuk dari arwah. Coba lihat ayat 14. Ayat 14 dia bilang begini, dan tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, ini dosa paling besar. Menghina Tuhan, membelakangi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dia minta petunjuk dari arwah. Minta tuntunan dari arwah. Saudara tahu arwah itu apa? Arwah itu yang setan, saudara. Minta petunjuk dari orang-orang pandai. Dari orang-orang yang bekerja sama dengan setan, saudara. Minta petunjuk dari dukun. Ya kalau zaman sekarang ya, minta petunjuk dari orang-orang pandai ya. Saudaraku, kesalahan
yang paling besar yang dibuat oleh seorang raja. Dia mewakili bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dia salah besar, makanya Tuhan marah besar. Saudaraku, kebenaran buat saudara dan saya hari ini, jangan sekali-kali minta petunjuk dan pergi minta petunjuk dari arwah, minta petunjuk dari setan, minta petunjuk dari orang-orang pandai, orang-orang yang menurut kata orang dia hebat, ya dia tahu segalanya. Bapak Ibu Saudara, jangan, ya, dari mimbar ini saya kasih tahu buat saudara, jangan sekali-kali minta petunjuk dari arwah. Saudara, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kalau selama ini mungkin saudara sudah pernah dengar ada teman-teman yang minta petunjuk dari setan, minta petunjuk dari arwah, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke pantai selatan di Jogja atau apapun minta dan cari petunjuk. Saudara kasih tahu saudara bahwa itu salah, menyakiti hati Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 35. Apa yang dibuat oleh Daud? Bapak Ibu Saudara, Daud orang yang setia kepada Tuhan. Daud orang yang pegang firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan mari lihat ayat yang ke-35, Mazmur 119. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Saudara, Daud itu berhasil beruntung, dan Daud kemanapun pergi dia ditolong oleh Tuhan, dia diberkati Tuhan, sebab dia selalu hidup menurut petunjuk dan minta petunjuk dari Tuhan, perintah-perintah Tuhan, sebab dia menyukainya. Saudara, kebenarannya buat saudara dan saya hari ini, mari minta petunjuk hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Mungkin saudara tanya bagaimana caranya saya minta petunjuk. Saudara, petunjuknya ada di dalam firman Tuhan. Makanya saudara mari punya waktu untuk baca Alkitab, punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya, punya waktu untuk menyembah, memuji Tuhan. Saya percaya waktu saudara datang setiap pagi kepada Tuhan sebelum memulai pekerjaan, minta petunjuk, Tuhan tolong saya pagi ini, berikan saya tuntunan, berikan saya petunjuk. Masalah apapun yang saudara hadapi, mintalah tuntunan sama Tuhan. Mintalah petunjuk Tuhan. Roh Kudus, aku minta petunjuk. Bukankah Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya? Bukankah saudara diberikan Roh Kudus oleh Tuhan dan saya diberikan Roh Kudus untuk menuntun dan menolong kita? Roh Kudus adalah roh penolong, ya. Roh Kudus adalah roh damai sejahtera, roh kebenaran yang akan memberikan saudara tuntunan. Saudara, kebenarannya buat kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai yang pertama kita tidak setia sama Tuhan. Jangan sampai kita tidak pegang firman Tuhan. Jangan sampai minta petunjuk sama arwah, sama roh-roh jahat, sama setan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berlakulah seperti Daud. Daud orang yang setia. Daud orang yang pegang firman Tuhan. Raja Daud, raja yang kedua di Israel, adalah orang yang selalu minta petunjuk Tuhan dan hidup menurut petunjuk Tuhan. Saudaraku, mari saya percaya 3 hal ini akan membuat saudara dan saya tetap melangkah bersama Tuhan. Kemenangan, setiap langkah kita Tuhan berikan kemenangan. Yang mau katakan amin, yang setuju katakan yes, haleluya. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita, firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk kita terus hidup berkenan kepada Tuhan. Terus hidup di mata Tuhan, kita hidup benar, kita hidup takut akan Tuhan. Yang setuju katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar Tuhan dari kisah kehidupan orang Israel, bangsa Israel, dan Raja Saul beserta keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami hidup setia dengan-Mu, kalau kami tetap setia mengikuti Engkau Tuhan, kalau kami terus pegang firman-Mu dan perintah-perintah-Mu, kalau kami terus meminta petunjuk dari Engkau Tuhan, dari firman-Mu, maka kami percaya kemenangan demi kemenangan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang hari-hari ini bekerja, yang hari-hari ini berusaha, yang hari-hari ini berbisnis, yang hari-hari ini melayani. Kami percaya Tuhan, hidup kami ke depan
tidak akan sama lagi setelah COVID ini berakhir. Kami percaya Tuhan ada banyak hal-hal yang baik yang akan Tuhan berikan. Sebab kami adalah orang-orang yang setia. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terus minta tuntunan petunjuk dari-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan firman-Mu. Di dalam semua itu kami minta Roh Kudus mari bantu kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami melakukan firman-Mu ini Tuhan dengan benar dan baik di pemandangan-Mu. Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini semuanya diberkati berlimpah-limpah. Ada semangat, ada roh yang menyala-nyala Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kami. Dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyampaikan, memberitakan kabar baik-Mu ini. Injil kekuatan-Mu ini Tuhan. Firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini bahkan hari ini Tuhan, di ibadah ini kami mau berdoa. Kami bawa gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keluarga besar, Pak Weliar Kauntu, Ibu Molin dan keluarga besar, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GB Emerald, CK4, jemaat Tuhan, baik di online maupun di onsite ya Tuhan. Kadinias Residen kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semuanya. Kami berdoa juga hari ini bahwa pemerintahan bangsa kami Tuhan, mulai dari Pak Jokowi sampai ke daerah pelosok-pelosok tanah air. Kami percaya Tuhan memberkati negeri ini, menyembuhkan negeri ini, memberkati perekonomian negeri ini Tuhan. Indonesia bagi Tuhan, jiwa-jiwa akan datang menyembah Tuhan. Bapak terima kasih kalau kami juga akan memberikan persembahan. Kami siapkan persembahan kami sebab kami tahu firman-Mu berkata, biarlah semua orang yang datang menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa. Tuhan, kami bawa persembahan syukur kami bawa persembahan persepuluhan milik-Mu, bahagian-Mu Tuhan. Kami juga bawa persembahan umum, persembahan gereja, apapun persembahan yang kami taruh hari ini Tuhan. Mari lembutkan hati kami, berikan kami sukacita dalam memberi. Terima kasih dan kami percaya ada berkat yang akan Tuhan berikan. Berilah maka engkau akan diberi. Kami mau menabur Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dan kami mau menuai. Terpuji nama-Mu, Engkau memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita selesai, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah buka tangan di hadapan Tuhan dan biarlah kita semua menerima berkat dari Tuhan. Mari buka tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia.
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju mari katakan amin. Shalom.